Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Lani Domianti. Nah, kali ini kita akan membahas tentang deret baru, yaitu deret berganti tanda. Sebelumnya saya sudah membahas tentang deret positif, di mana suku-sukunya bernilai tidak negatif dengan AN yang lebih besar daripada 0. Selanjutnya saya juga telah membahas tentang beberapa contoh dari deret positif. Antara lain yaitu yang pertama adalah deret geometri, kemudian yang kedua adalah deret harmonik, yang ketiga adalah collapsing series, dan yang terakhir adalah deret P. Selanjutnya, saya juga sudah membahas tentang uji yang digunakan untuk mengecek apakah deret positif itu konvergen, apakah dia divergen. Nah, uji yang kita gunakan di sini ada 4, yaitu yang pertama adalah di sini adalah uji jumlah terbatas. Kemudian yang kedua adalah uji integral, yang ketiga adalah uji perbandingan, dan yang terakhir adalah uji rasio. Jika kita berbicara tentang uji jumlah terbatas, maka deret AN itu dianggap konvergen jika dan hanya jika jumlah parsialnya terbatas. Kemudian jika kita berbicara tentang uji integral, di sini deret AN itu konvergen jika dan hanya jika integral dari tak wajar dari 1 sampai tak hingga fx dx itu konvergen. Selanjutnya, jika kita berbicara tentang uji perbandingan, nah di sini ada 2 jenisnya, yaitu yang pertama uji perbandingan biasa, kemudian yang kedua adalah uji perbandingan limit. Untuk uji perbandingan biasa, di sini ada 2 lagi teorema yang digunakan, di mana AN lebih besar daripada 0 kurang dari BN. Jadi di sini BN yang lebih besar, sedangkan AN yang lebih kecil. Nah, untuk teorema yang pertama, jika ternyata deret BN itu konvergen, maka deret AN-nya konvergen. Kemudian teorema yang kedua, jika ternyata deret AN-nya divergen, maka deret BN-nya divergen. Nah, kemudian untuk yang uji banding limit, di sini juga ada 2 teorema yang digunakan, yaitu di sini deret AN dan deret BN itu sama-sama lebih besar daripada 0, di mana limit dari N menuju tak hingga dari AN per BN itu sama dengan L. Nah, untuk teorema yang pertama, jika ternyata L-nya di sini lebih besar daripada 0 tetapi kurang dari tak hingga, maka baik deret AN maupun deret BN itu sama-sama konvergen ataupun sama-sama divergen. Kemudian untuk teorema yang kedua, jika ternyata L-nya ini sudah sama dengan 0 dan deret BN yang sudah diketahui deret konvergen, maka deret AN-nya juga konvergen. Dan yang terakhir, kita juga sudah membahas tentang uji rasio, di mana di sini deret AN-nya ini lebih besar daripada 0, kemudian limit N menuju tak hingga dari AN plus 1 per AN itu sama dengan rho. Untuk poin yang pertama, jika ternyata rho-nya kurang dari 1, maka deretnya adalah deret konvergen. Poin yang kedua, jika ternyata rho-nya lebih besar daripada 1, maka deretnya adalah divergen. Dan yang terakhir, jika ternyata rho-nya sama dengan 1, maka tidak ada kesimpulan. Jadi bisa jadi dia divergen, bisa jadi dia konvergen juga. Jadi tidak ada kesimpulan seperti itu. Inilah beberapa materi yang sudah kita bahas sebelumnya. Untuk awal dari UAS seperti itu, untuk materi UAS ya. Jadi kita mulai dari deret positif, kemudian selanjutnya deret positif uji lainnya. Nah, di sini kita akan membahas selanjutnya adalah deret berganti tanda. Jadi kita simak sama-sama ya. Oke, di sini untuk yang pertama yang akan kita bahas adalah definisi. Jadi, deret berganti tanda definisinya adalah Nah, di sini kita gunakan definisinya. Jadi deret berganti tanda adalah deret yang berbentuk A1 min A2 plus A3 min A4 dan seterusnya, dengan AN-nya lebih besar daripada 0
untuk setiap n anggota n besar. Oke. Nah, di sini jadi deret berganti tanda adalah deret yang berbentuk A1-nya dia adalah positif, kemudian A2-nya adalah dia negatif, kemudian A3-nya dia positif kembali, dan A4-nya dia negatif. Dan seterusnya, seperti itu polanya. Jadi positif, negatif, seperti itu dengan AN-nya lebih besar daripada 0 untuk setiap N anggota N besar. Nah, di sini selanjutnya sama seperti yang deret positif, jadi tugas Anda di rumah adalah untuk menentukan apakah deret berganti tanda itu adalah deret positif ataukah deret negatif. Nah, bedanya di sini uji yang digunakan ada 3. Nah, di sini yang poin pertama adalah uji deret berganti tanda. Kemudian yang kedua di sini adalah uji konvergensi mutlak. Kemudian yang ketiga di sini adalah uji rasio mutlak. Nah, di sini jadi ada 3 yang akan kita bahas bersama-sama, yaitu yang pertama adalah uji deret berganti tanda, kemudian yang kedua adalah uji konvergensi mutlak, dan yang terakhir adalah uji rasio mutlak. Nah, di sini untuk yang poin pertama, teorema yang digunakan di sini deret berganti tanda dari A1 min A2 plus A3 min A4 dan seterusnya ini konvergen jika syarat yang pertama di sini adalah AN-nya lebih besar daripada AN plus 1, lebih besar daripada 0. Poin yang pertama. Kemudian syarat yang kedua ini adalah limit N menuju tak hingga dari AN itu sama dengan 0. Syarat yang kedua dan yang ketiga di sini hanya untuk tambahan, jadi lebih lanjut untuk menaksir jumlah deret dengan Sn, maka S min Sn itu kurang dari AN plus 1. Oke. Jadi di sini untuk uji deret berganti tanda ada 2 syarat yang harus dipenuhi, yaitu yang pertama AN harus lebih besar daripada AN plus 1. Kemudian untuk yang kedua syaratnya limit N menuju tak hingga dari AN itu sama dengan 0. Jadi ini adalah 2 syarat yang harus dipenuhi agar dia disebut sebagai konvergen. Kemudian untuk yang ketiga, untuk menaksir jumlah deret dengan Sn ini maka taksiran untuk kesalahan di sini, ini taksiran untuk kesalahan itu tidak boleh lebih besar daripada AN plus 1. Kemudian untuk yang uji kedua, di sini teorema yang digunakan di sini jika sigma UN konvergen maka UN-nya konvergen. Jadi di sini untuk harga mutlak dari UN-nya konvergen, maka UN-nya konvergen. Jadi bisa dilihat ya, UN itu ini hanya simbol yang bisa diganti-ganti. Kalau tadi kan kita menggunakan AN seperti itu. Nah, selanjutnya untuk teorema yang ketiga di sini kita pakai UN juga. Jadi di sini teoremanya adalah di sini deret UN,
di sini adalah Oke, jadi di sini untuk teorema yang ketiga, di sini UN adalah deret yang lebih besar daripada 0 dan limit n menuju tak hingga dari harga mutlak UN plus 1 per UN itu sama dengan rho. Nah, di sini untuk poin yang pertama sama dengan yang sebelumnya kita bahas untuk uji rasio. Jadi di sini jika rho-nya kurang dari 1, maka deretnya konvergen mutlak. Kemudian untuk poin yang kedua, jika rho-nya lebih besar daripada 1, maka deretnya divergen. Kemudian poin yang ketiga, jika rho-nya sama dengan 1, maka tidak ada kepastian. Oke. Nah, di sini untuk yang terakhir jadi hampir mirip dengan yang dengan uji rasio ya. Bedanya di sini harga mutlak yang kita gunakan. Jadi di sini deret UN adalah deret yang lebih besar daripada 0 dan limit n menuju tak hingga dari harga mutlak UN plus 1 per UN itu lebih besar daripada rho. Jadi untuk yang poin pertama, jika rho-nya kurang dari 1, maka deretnya adalah konvergen mutlak. Kemudian untuk yang kedua, jika rho-nya lebih besar daripada 1, maka deretnya adalah divergen. Dan yang terakhir di sini, jika rho-nya sama dengan 1, maka tidak ada kepastian. Ini adalah 3 uji yang digunakan untuk menguji apakah deret berganti tanda itu divergen, apakah konvergen. Kita langsung ke contoh soal ya, karena kita akan memberikan beberapa tugas yang harus Anda selesaikan. Oke, di sini saya akan memberikan contoh soalnya. Yang pertama, sigma n sama dengan 1 sampai tak terhingga dari minus 1 n plus 1 dari n mer n faktorial. Kemudian yang kedua, di sini sigma n sama dengan 1 sampai tak terhingga n plus 1 dari 2 per 3n plus 1. Kemudian soal yang ketiga, sigma n sama dengan 1 sampai tak terhingga dari min 1 pangkat min 3 per 4 pangkat n, seperti itu. Dan kemudian yang terakhir, yang keempat, di sini saya buka bukunya, saya ambil di buku Anda. Di sini saya menggunakan buku Parcel, kembali lagi ya, di sini buku Parcel yang kita gunakan dan Farnborough. Di sini halaman untuk 96, ini saya ambil di soal nomor di sini, ini soalnya nomor 7. Kemudian yang terakhir di sini saya membahas untuk soal yang contoh soal nomor 4. Jadi sigma n sama dengan 1 sampai tak terhingga dari min 1 pangkat n plus 1 dari 3 faktorial per n faktorial. Oke. Jadi ini di halaman 95. Oke, 95 seperti itu. Nah, di sini ada beberapa soal yang saya ambil dari buku Parcel, Farnborough dan Rigdon.
edisi yang untuk kalkulus 2. Nah, di sini ada 4 contoh soal yang saya berikan, yaitu yang pertama sigma n sama dengan 1 sampai tak terhingga dari min 1 pangkat n plus 1 per 1 n faktorial. Kemudian yang kedua n sama dengan 1 sampai tak terhingga dari min 1 n plus 1 2 per 3n plus 1. Kemudian soal yang ketiga sigma n plus 1 pangkat tak hingga, di sini min 3 per 4 pangkat n. Dan yang terakhir n sama dengan 1 sampai tak terhingga min 1 n plus 1 3 pangkat n per n faktorial. Nah, di sini soalnya adalah carilah apakah deret tersebut konvergen. Ini untuk yang poin pertama. Kemudian yang poin untuk poin yang pertama. Kemudian di sini untuk khusus untuk yang di sini kita cari untuk yang di sini untuk yang kelas soal nomor 1 dan nomor 2 di sini biar kita samakan dengan buku. Jadi di sini carilah jumlah deretnya. Kemudian di sini carilah kita jadi di sini ada 3 soal. Di sini carilah apakah deret tersebut konvergen. Kemudian yang kedua, carilah taksiran jumlah deretnya jika dia adalah deret konvergen pastinya. Dan yang ketiga, carilah taksiran kesalahannya. Nah, di sini untuk poin 1 dan poin 2 kita gunakan untuk uji deret berganti tanda. Jadi menyesuaikan dengan buku parsel, buku yang kita gunakan sebagai buku panduan. Jadi di sini kita langsung saja untuk poin yang pertama. Di sini kita cek ya, karena dia deret berganti tanda, jadi di situ ada 2 syarat yang harus dipenuhi, yaitu yang pertama, yang A di sini untuk yang soal nomor 1. Jadi di sini AN ya harus lebih besar daripada AN plus 1. Seperti itu. AN-nya dari mana? AN-nya diambil dari sini yang positif. Jadi di sini ambil yang positif. Jadi di sini adalah poinnya adalah 1 per n faktorial. Seperti itu, dia harus lebih besar daripada 1 per n plus 1 faktorial. Nah, apakah betul? Maka kita cek untuk n-nya sama dengan 1. Jadi n-nya sama dengan 1, di sini 1 per 1 faktorial harus lebih besar nilainya 1 per 1 plus 1 faktorial. Seperti itu. Jadi di sini 1 per 1 faktorial adalah 1, harus lebih besar daripada 1 per 1 plus 1. Jadi 2 faktorial adalah 2 dikali 1. Jadi di sini setengah. Nah, 1 lebih besar daripada setengah. Jadi jawabannya betul. Ini terpenuhi untuk syarat yang pertama. Kemudian untuk syarat yang kedua, jadi sini adalah kita limitnya. Jadi limit n menuju tak hingga dari AN itu sama dengan 0. Betulkah untuk soal yang ini? Kita lihat. Jadi limit n menuju tak hingga dari AN. AN-nya di sini adalah 1 per n faktorial. Nah, di sini kita ambil aja n faktorialnya, kita ganti dengan tak hingga. Jadi sama aja ya tak hingga. Seperti itu. Jadi di sini 1 per tak hingga itu sama dengan adalah 0. Nah, betul. Jadi untuk poin pertama dan poin kedua sudah terpenuhi. Jadi di sini deret n menuju 1 sampai tak terhingga dari minus 1 n plus 1 per n 1 faktorial ini adalah konvergen. Karena apa? Karena 2 syaratnya sudah terpenuhi. Kemudian untuk poin yang kedua kita cari taksirannya. Kalau berdasarkan contoh soal di sini yang kita taksir adalah S5-nya. Jadi kita samakan saja, di sini kita cari S5-nya. Jadi kita taksir
jumlah deretnya dengan SN-nya sama dengan 5, jadi S5. Seperti itu. Jadi kita ambil di sini S5, jadi S5. Kita ambil di sini S5 itu sama dengan A1 ditambah A2 ditambah A3 ditambah A4 ditambah A5. Seperti itu. Kemudian kita cari A1-nya. A1-nya dari mana? Dari sini. Jadi N faktorial dari sini. Maaf dari sini ya. Jadi di sini kita ambil ya. Saya kasih contoh yang lebih lengkap biar Anda nanti bisa mengerjakan di rumah. Jadi di sini kita lihat ya. Min 1 pangkat N plus 1. Jadi N-nya adalah 1. Jadi 1 plus 1 per 1 faktorial. Jadi saya kasih contoh yang panjang untuk perdana. Jadi di sini min 1 pangkat 2, jadi sama dengan min 1 kali min 1, jadi dia plus 1 per 1 faktorial, jadi 1 per 1, jadi sama dengan 1. Kemudian untuk A2 nya sama, jadi min 1 pangkat 2 plus 1, kemudian 1 per 2 faktorial, sama dengan di sini minus 1 pangkat 3, jadi dia sama saja dengan minus 1 dikali minus 1 dikalikan lagi dengan minus 1, jadi jawabannya adalah minus. Seperti itu. Di sini 1 per 2. Seperti itu. Kemudian A3 di sini adalah sama seperti tadi, minus 1. Di sini 3 plus 1, 1 per 3 faktorial. Jadi di sini pangkat 4. Kalau dia genap dia selalu positif, kalau dia ganjil dia selalu negatif. Karena dia di sini 4, jadi di sini plus 1 per 3. Jadi 1 per 3 faktorial itu sama dengan 3 dikalikan 2, jadi sama dengan 6. Jadi di sini saya tuliskan ya, mungkin ada yang lupa. Jadi di sini 3 dikalikan 2 sama dengan 1 per 6. Kalau 2 faktorial kan 2 dikalikan 1, jadi tetap 2. Kemudian untuk A4 di sini adalah min 1 pangkat 4 plus 1, kemudian 1 per 4 faktorial sama dengan di sini pangkatnya 5, jadi di sini negatif. Di sininya 1 per 4 dikalikan 3 dikalikan 2 dikalikan 1, jadi sama dengan min 1 per 12. Oh maaf, 24 ya. Oke, dan yang terakhir A5 di sini sama dengan min 1-nya sama. Di sini kita lihat di sini 5 plus 1, kemudian 1 per 5 faktorial. Jadi sama dengan di sini positif ya, 1 per 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Jadi sama dengan 1 per 5 kali 4 itu 20. 20 dikalikan 3 itu adalah 60. 60 dikalikan 2 jadi 120. Oke. Nah, sudah ketemu ya. Jadi A1, A2, A3 dan A4 seterusnya. Jadi kita tambahkan di sini nih. Jadi A1-nya di sini adalah 1. Kemudian A2-nya di sini adalah negatif 2. Oke, kemudian A3-nya di sini adalah positif sepertiga, maaf. Kemudian A4-nya di sini adalah minus 1 per 24. Kemudian yang terakhir di sini adalah plus 1 per 120. Nah, di sini Anda boleh menggunakan alat hitung ya, dengan kalkulator boleh ataupun dengan handphone juga boleh. Seperti itu, karena saya di sini menggunakan handphone ya, karena saya biar lebih cepat saja. Jadi di sini 1, kemudian di sini adalah 0,5, oke, ditambah di sini oke 0,6, kita ambil 16 minus, kita ambil 1 dibagi 24, maaf, 24 itu sama dengan 0,42, kemudian plus 1 dibagi 120, jadi sama dengan 0,008. Oke, jadi di sini saya menggunakan alat bantu kalkulator. Anda juga bisa menggunakan alat bantu di rumah ya, bisa kalkulator, bisa juga handphone, karena kita nanti ujiannya juga open book, kemudian open laptop, open handphone dan semuanya seperti itu. Jadi kita mobile saja.
Ya, di sini kita jumlahkan saja ya, yang positif ketemu yang positif ketemu yang positif. Jadi di sini 1 ditambahkan 0,16 itu adalah 1,16 ditambahkan 1. Jadi di sini 1,168. Ini ditambahkan yang ini, ditambahkan dengan yang ini, ditambahkan dengan yang ini. Kemudian di sini ini sama ini dikurangkan, jadinya 0,92. Oke. Jadi hasilnya adalah berapa di sini? 1,168 dikurangi 0,92. Hasilnya adalah, betul kah? Oke. Apakah ada kesalahan? Hasilnya adalah 0,248. Oke, coba dihitung lagi ya. Di sini apakah terjadi kesalahan? Di sini 1, kemudian 1 dibagi 2, betul. Kita cek ya apakah ada kesalahan. 0,5. Selanjutnya 1 dibagi 6, maaf, 1 dibagi 6, di sini ada 0,166 sekian. Oke. Selanjutnya 1 dibagi 24 itu adalah 0, maaf ya, di sini 0, ternyata 0,042. Oke. 0,042, dan yang terakhir 1 dibagi 120 itu adalah 0,08. Oke, jadi Anda harus mengecek kembali ya, karena di sini bentuknya adalah pecahan. 1 dikurangi 0,5, kemudian ditambah 0,16, kemudian dikurangi 0,042, ditambah 42. Oke. Di sini 1 ditambah 0,16 ditambah 0,08. Oke, jadi jawabannya betul. Selanjutnya yang di bawah ini adalah, di sini ya, 0, ini bukan, jadi 0,542. Oke, maaf ya. Jadi 1,168 dikurangi 0,2. Oke. Jawabannya adalah 0,626, atau kita bulatkan jadi 0, kita ambil 2 angka di belakang koma ya. Jadi jawabannya ini adalah 0,626, jadi kita bulatkan jadi 0,6. Nah, seperti itu. Jadi dalam mengerjakan ya, walaupun sepertinya angkanya mudah, tapi memang harus teliti, jangan terjadi kesalahan seperti saya tadi. Karena terburu-buru ya, jadi di sini kurang 0, akibatnya tadi fatal. Jauh sekali bedanya. Nah, seperti itu. Jadi untuk poin yang pertama di sini sudah ketemu, poin yang kedua sudah ketemu, dan poin yang ketiga kita cari nih untuk poin yang ketiga. Untuk poin yang ketiga di sini adalah C-nya, kita ambil, carilah taksiran kesalahan. Jadi taksiran kesalahan tadi untuk yang poin tambahan. Jadi untuk yang C di sini harga mutlak dari S min SN itu S-nya adalah 5 ya. Jadi di sini harus lebih kecil daripada AN plus 1. Jadi tulis saja begini. S min S 5 itu harus lebih besar daripada AN plus 1. Jadi A6. Ya kan? N-nya kan 5 nih. Oke, jadi 5 ditambah 1 jadi A6. Nah, A6-nya dari mana? A6-nya tuh diambil dari sini aja. Ambil yang positifnya aja. Maaf yang di sini. Betul ya, yang di sini. Jadi di sini ambil aja. Di sini jadinya berapa nih? Jadi sama aja dengan 6 faktorial kan? Jadi di sini sama aja S min S pangkat 5 harus lebih besar daripada 1/6 faktorial. Seperti itu. Jadi di sini sama dengan 1/6 dikalikan 5 dikalikan 4 dikalikan 3 dikalikan 2 dikalikan 1 sama dengan, jadi harga mutlak dari S min S5 itu harus kurang dari
1 dibagi berapa ya, kita hitung. Oke. Jadi 6 dikalikan 5 dikalikan 4 dikalikan 2 dikalikan. Oke, jadi 1/720. Jadi sama dengan 1 dibagi 720. Oke, jadi 0,0014. Wow. Nah, ini adalah jawaban yang nomor 3 seperti itu. Jadi kita samakan dengan buku parselnya. Kita untuk yang poin pertama, untuk soal yang poin pertama dan poin kedua di sini sama. Jadi di sini yang harus dicari adalah yang pertama, menentukan apakah deret itu konvergen ataukah divergen. Di sini syaratnya ada 2 yang harus terpenuhi. Yang poin pertama adalah ini. Jadi AN atau harus lebih besar daripada AN plus 1. Kemudian poin yang kedua di sini limit dari N menuju AN itu harus sama dengan 0. Kemudian kalau keduanya sudah terpenuhi, jadi jelas bahwa deret itu adalah deret konvergen. Kemudian untuk mencari taksiran jumlah deretnya itu dengan menjumlahkan setiap barisnya seperti itu. Jadi dijumlahkan seperti itu. Jadi Anda memasukkan rumusnya. Ini sudah saya beri contoh yang lebih detail lagi seperti itu. Kemudian untuk yang poin yang ketiga, untuk mencari taksiran kesalahan adalah dengan seperti ini. Nah, semoga jelas ya seperti itu. Kemudian kita mengerjakan untuk soal yang kedua. Oke. Jadi untuk soal yang kedua dan selanjutnya saya hanya akan mengerjakan poinnya saja. Jadi yang saya kerjakan adalah untuk mengecek apakah dia konvergen dan dia divergen seperti itu. Untuk B dan C silahkan dikerjakan sendiri ya. Oke, untuk yang nomor 2 di sini masih kita di sini menggunakan deret berganti tanda di sini. Untuk yang pertama di sini untuk uji deret berganti tanda. Jadi di sini tadi syarat yang pertama yang dicari adalah AN itu harus lebih besar daripada, betul sekali, AN plus 1. Jadi AN-nya kita ambil yang positif. Di sini 2/3N plus 1 itu harus lebih besar daripada 2/. Ingat, setiap ada N itu ditambahkan 1. Setiap unsur N itu ditambahkan 1. Jadi di sini 3, N-nya ditambahkan 1. Jadi dalam kurung N plus 1. Seperti